Yang dimana ibadah itu kata beliau adalah sebuah nama yang mencakup semua yang dicintai Allah. Satu. Kedua, yang diridhoi oleh Allah. Baik perbuatan yang nampak ataupun ucapan yang nampak, perbuatan yang tidak nampak ataupun ucapan yang tidak nampak. Jadi syarat ibadah itu ciri-cirinya Allah cinta dan Allah ridho. Contoh sederhananya jemaah. Kan ada orang yang bilang gini ya, apa sih film dulu yang namanya mencuri dari uang rakyat tuh, film apa bapak-bapak? Yang mencuri uang, mencuri dari para orang-orang kaya kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin. Film apa dulu ya? No? Robin Hood, betul. Film waktu kecil ya. Benar nggak kira-kira itu? Dari kacamata orang lain bisa dikatakan benar, ya kan? Dari kacamata yang lain, dari sudut pandang orang-orang yang kemudian menilai Robin Hood itu benar nggak? Ketika kemudian mengambil uang dari ya sebutlah para pejabat misalnya gitu ya, kemudian diberikan pada orang-orang miskin. Kalau itu ibadah, kita pakai definisi tadi. Kira-kira yang dilakukan oleh Robin Hood itu mendatangkan cinta Allah dan ridho Allah atau tidak? Ayo. Mendatangkan ustadz itu kan diberikan orang-orang miskin. Mendatangkan ustadz itu kan diberikan orang-orang yang tidak mampu. Tetapi mencarinya jamaah itu bermasalah. Makanya kenapa salah satu yang Allah akan tanya di hari kiamat sebelum kaki kita beranjak adalah apa? Rizki. Dari mana kita dapat dan kita kemanakan. Kalau kita kemanakan, oke lah, mungkin Robin Hood salah satu di antara orang yang istimewa karena dia diberikan pada orang-orang yang miskin. Tapi cara mencarinya itu juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab masalah mencuri tidak ada kemudian toleransi. Boleh mencuri kalau demikian, kecuali dalam bab darurat sekali yang memang kemudian ya itu mengharuskan. Ya. Dan itu butuh kajian yang dalam untuk terkait boleh nggak mencuri jika memang kondisinya akan hilang jiwanya, akan mati dirinya, tidak makan maka dia mengambil makanan orang lain cuma secukupnya, maka itu boleh. Misalnya dia kalau nggak makan dan dia memang kayaknya makan ini sedikit ini dia buat hidup dan dia dengan mencuri, karena bab masalah dalam maqasidus syariah ya, kajian menimbang kemaslahatannya dan kemudian mana yang lebih penting, jiwa itu punya posisi yang paling penting jemaah. Ya, jiwa itu memiliki posisi yang paling besar. Bahkan misalnya dalam perjalanan nih ya, kita nggak ketemu makanan. Kemudian di tengah jalan kita ketemu bangkai. Sedangkan posisi kita tidak makan mungkin 7 hari 7 malam. Itu kayaknya sudah tinggal beberapa persen lah nyawanya misalnya gitu ya. Makan bangkai itu dibutuhkan secukupnya untuk agar jiwanya tidak mati, itu aja. Itu pembahasan yang dalam bab maqasidus syariah. Tetapi kondisinya Robin Hood kan enggak. Orang-orang miskin tuh kemudian tidak diberikan uang misalnya gitu atau makan enggak akan mati, gitu kan? Ya sehingga dalam posisi seperti ini enggak boleh. Maka semua perbuatan, semua amal yang mendatangkan cinta Allah dan ridha Allah, maka itu ciri-ciri ibadah jemaah. Contoh lagi, bab masalah riba. Nih. Kalau orang itu kemudian mengatakan riba itu kan sesuatu yang bagi sebagian kalangan orang ya nggak ada masalah, toh uang saya sendiri juga dapat bunga dan sebagainya. Ya itulah justru ribanya. Dan berangkat dari kisah bagaimana orang-orang Yahudi membuat desain riba itu, ngeri sekali jemaah. Tapi lebih ngeri ribanya orang hari ini. Nah, kita berbicara kalau misalnya ada orang yang hari ini mengatakan, nggak apa-apa itu. Seakan-akan kemudian sesuatu ini dibenarkan. Maka lihat definisi ibadah. Kalau itu tidak dicintai Allah, tidak diridhai Allah, maka itu bukan sebuah praktik yang ibadah. Semua aspek jemaah. Maka ketika berbicara masalah bab di sini, tauhidul uluhiyah, dan ini sangat penting karena kaitannya dengan praktik ibadah yang diajarkan Nabi. Karena kita nggak akan bisa ibadah jemaah tanpa menengok bagaimana Nabi kita SAW beribadah. Contoh, kalau cuma berpedoman dengan Al-Quran, makanya kenapa pemahaman
Kan ada ya orang yang berpemahaman ingkarus sunnah, orang yang tidak beriman dengan sunnah, tapi dia beriman dengan Al-Quran saja, ya kan? Sehingga kalau beriman dengan Al-Quran saja, maka ya nggak aneh gitu. Kalau kemudian sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki dan perempuan, ya kan disebut ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, segeralah kalian sholat Jumat sehingga perempuan pun juga wajib dan lain sebagainya. Pentingnya untuk mengkaji setiap bab syariat yang dari Rasulullah itu bagian daripada penyempurna Al-Quran jemaah. Saya ulang, belajar terhadap sunnah-sunnah Rasul, belajar terhadap syariat-syariat Nabi, itu menyempurnakan bahasan terhadap Al-Quran. Contoh, aqimis sholah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasumur Ramadan misalnya. Tunaikan bagaimana sholat. Seorang nggak akan bisa tahu bagaimana sholat duhur itu, berapa rakaatnya, bacaannya apa, kalau cuma mengatakan beriman dengan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran cuma dikatakan tegakkan sholat, kan gitu. Praktik kaifiahnya bagaimana? Di dalam hadis. Nah, ketika berbicara ibadah dalam bab ini, maka Allah perintahkan kita beribadah. Bagaimana caranya beribadah? Dari Nabi SAW. Makanya kenapa muncul istilah dalam ilmu akidah, prinsip yang kemudian disebut dengan amalan yang tidak diajarkan Nabi, kalau dia lakukan adalah bid'ah. Dan itu level kategori dosa yang paling besar setelah syirik jemaah. Jadi dosa level yang paling tinggi itu syirik, gitu ya. Level di bawahnya bid'ah. Orang yang mengada-ngadakan amal yang tidak diajarkan Nabi. Level ketiga baru al-kabair. Ya, al-kabair itu banyak. Mencuri, zina, ghibah, adu domba, membunuh, ya. Itu rentetan daripada al-kabair. Di bawahnya lagi ada as-saghair, dosa-dosa kecil. Apa dosa kecil? Gosop, ya, ngambil barang orang nggak izin, gitu ya. Kemudian mukul tanpa ada sebab. Level berikutnya, setan itu mengganggu kita dari sesuatu yang sampai terkecil, sampai mungkin perkara-perkara yang sifatnya itu adalah mubah. Diajak kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang mubah, meninggalkan perkara-perkara yang afdol. Ingat, meninggalkan perkara-perkara yang afdol dalam Islam itu bisikan-bisikan dari setan jemaah. Ya, walaupun memang tidak dosa, ya. Tapi dengan begitu setan itu bisa kemudian menjerumuskan kita pelan-pelan, akhirnya kita berbuat maksiat. Naudzubillah. Nah, kita kembali ke poin tadi bahwa ibadah itu sudah ada praktiknya dari Nabi. Makanya ibadah itu kan tauqifiyah jemaah. Apa sih tauqifiyah? Itu istilah kita yang sudah dari sononya gitu. Sudah paten ya gitu ya. Enggak bisa diotak-atik lagi. Jadi semakin otentik ibadah kita itu justru kita merujuk bagaimana di era Rasulullah dan para sahabat jemaah. Ya, bukan kemudian karena perkembangan zaman, teknologi, kemudian bagaimana situasi, kondisi hari ini terupdate, ibadah pun juga diupdate. Tidak bisa. Kalau fikih mungkin ya, dalam bab beberapa kajian fikih mungkin bisa jadi para ulama rasikhin, ulama-ulama kita yang memang mengkaji dalam bab masalah ini, yang mungkin setiap tahun bisa barangkali ada kajian fikih yang istilahnya bitatawuri zaman istilah kita, dengan perubahan kondisi. Itu bisa, ya. Tapi kalau sudah bicara usul, ibadah itu usul jemaah. Ketika ibadah itu usul, maka praktik-praktik dalam ibadah itu sudah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa uluhiyah menjadi salah satu ciri khas orang muslim, dan ini yang menjadikan pembeda mengabdinya mereka kepada Allah, menyembahnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena disitulah mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu dalam surat Ad-Dariyat, ya, sebuah ayat yang sangat populer, di ayat yang ke-56, ya, Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, jadi ini slogan yang harus kita ingat jemaah. Bahwa sebenarnya kita diciptakan itu bukan untuk apa ya? Bukan untuk laibun walahun. Bukan untuk main-main, bukan untuk senda gurau, bukan untuk kemudian hura-hura, bukan pula juga untuk membuat kita ini terkenal, bukan pula juga kemudian membuat kita ini kaya. Enggak. Kita didesain oleh Allah, diciptakan dalam rangka untuk mengabdi, menyembah kepada Allah Ta'ala. Ya, dan bagaimana beribadah dengan benar, ya pastinya
tidak lepas dengan kaifiyah ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena semakin benar ibadah kita itu semakin dekat dengan sunnah Nabi, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian kaum muslimin, arsadana wa arsadakumullah. Maka mustahil, ya, kita katakan mustahil, tidak mungkin kalau ada orang ibadah tapi dia nggak kenal bagaimana sunnah Nabi. Mustahil ibadahnya itu akan baik, ya, kalau dia tidak mengenal sunnah dan ajaran Nabi dan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil. Ya. Makanya semakin kita kenal ajaran Nabi, maka semakin ibadah kita itu baik, jemaah. Coba kita lihat, tengok. Ya, teman-teman kita yang sudah alhamdulillah diberikan sunnah, ya, diberikan hidayah, itu pasti beda dengan teman-teman yang lain. Atau orang-orang yang sudah dikenalkan dengan sunnah, semakin dia dekat dengan sunnah, maka aurah ibadahnya itu akan semakin terpancar. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana kemudian Nabi beribadah. Lah bayangkan, ya, Nabi kita Muhammad bin Abdullah itu ibadah jamaah sekalian. Sholatnya beliau saja, kalau kita kayaknya, wah, nggak bisa menandingi, ya, dengan sholatnya beliau. Nggak bisa nutut, nggak bisa ngejar kualitas sholatnya beliau itu, sampai kaki beliau, ya, pecah-pecah karena lamanya berdiri, ya. Pernah suatu ketika Nabi sholat, bacaannya itu surat Al-Baqarah tuntas, masuk surat Al-Imran habis, masuk surat An-Nisa selesai, mau masuk surat Al-Araf, ternyata kok di sebelahnya ada yang, ya, agak-agak terasa bayangannya ada orang ngikutin sholat dan sudah ngantuk. Jadi Nabi satu rakaat itu bisa baca surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Kita kok buru-buru, ya. Baca surat Al-Bayyinah aja kadang-kadang udah keder kaki kita ini. Ini ustadznya kok lama sekali, padahal Al-Bayyinah. Sudah dengar nama suratnya Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru. Waduh, lama ini gitu. Mendengar kemudian suratnya kok sudah depannya panjang, udah gelisah, udah enggak tenang, itu kita, ya kan? Tetapi kalau imamnya bacanya tabat siyad, alhamdulillah, inna a'tainakal, alhamdulillah, itu rasanya itu ada sensasi sendiri. Hati-hati jamaah. Kalau kita kok merasa begitu, ya, kalau dibacakan bacaan yang panjang kok kita merasa agak gelisah, agak rasanya nggak seneng, agak kemudian terasa berat, hati-hati. Fi qulubina maradun, gitu. Hati kita ini ada penyakitnya kayaknya. Biasanya sih si mak-mak nih, ya, ibu-ibu nih, para akhwat. Mama itu kalau diajak sholat lama, ibu-ibu, mbak-mbak, waduh, kasih kode. Saya pernah itu sholat agak lumayan lama, ya. Sholat sambil gitu ini ibu-ibunya. Ya sekali sih nggak apa-apa, ya. Kalau 4 kali kan curiga kita. Ini kode keras nih, ya. Udah gitu bukan beliau saja, tapi sebelahnya juga ikut-ikutan. Gitu. Oh, maksudnya lama sholatnya. Bayangin loh, ya. Padahal kalau kita nonton apa sih, ya? Kalau emak-emak mbok-mbok itu kan suka biasanya nonton sesuatu film yang berseri, ya. Berjam-jam gitu. Tapi nggak ada di sini lah, yang di luar sana gitu. Kalau kita nonton yang kemudian sampai berjam-jam, apalagi film yang kemudian ada alur ceritanya, kita kira kalau 1 jam ceritanya enak gitu, habis kita gimana responnya, jemaah? Yo. Aduh, kok habis? Sudah 1 jam loh padahal. Jadi kita nggak terasa, tiba-tiba malah kita itu mangkel, kok sudah habis gitu. Maunya 2 jam, 4 jam, 5 jam, setengah hari, 1 hari di depan layar itu, nggak terasa. Tapi kalau sholat, masya Allah, Al-Kafirun senang, Al-Bayyinah gemeter, itulah kita. Maka kalau jika demikian, perlu dicek kembali, ya, terkait dengan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimana wa rahimakumullah. Kemudian masih bab masalah tauhid uluhiyah, ya. Ketika berbicara tauhid uluhiyah, maka pastinya kita ingat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan la yasihul ibadah illa bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ibadah kita tidak absah, ya, tidak benar melainkan kita merujuk bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kaifiyah praktek Nabi dalam ibadah, ya. Sehingga muncul sebuah hadis, man ahdasa fi amrina hadza
ma laisa minhu fahuwa raddun wa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak dicontohkan oleh kami, maka tertolak. Barang siapa yang membuat amalan yang tidak diajarkan oleh kami, maka itu pun juga tertolak. Berarti di sini ada dua sisi jamaah. Sisi yang pertama, orang yang membuat ajaran Nabi. Yang kedua, orang yang mengamalkan yang tidak diamalkan Nabi. Jadi, bicara masalah pelaku bid'ah itu perlu dirinci. Ada orang yang ikut-ikutan, ada orang yang membuat memang amalannya bid'ah. Dia pertama kali mempelopori itu. Dan hati-hati, dalam bab ibadah, mending ibadah kita ini berkualitas, ya, sedikit tapi berkualitas, ketimbang naudzubillah banyak tapi tidak ada sedikit pun kualitasnya. Dan ibadah itu adalah sedikit tapi berbobot, daripada kemudian banyak tidak berbobot dan bahkan tidak berisi. Lebih baik lagi banyak berbobot dan berisi dan berkualitas, ya kan? Tapi minimal kita cari yang berkualitas dulu, sehingga datangnya pahala yang besar itu adalah ketika ibadah itu berkualitas sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikian barangkali yang dapat kami bagikan di sore hari ini. Semoga menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dan bisa menjadi hujah kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan menjadi ilmu yuntafa'u bihi, yang bisa memberikan faedah untuk kita di dunia, lebih-lebih nanti setelah kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan barangkali? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pertanyaannya saya ulang, ya mungkin di antara umahat atau ibu-ibu atau jamaah yang putri. Kalimat kun fayakun, ya, apa korelasi dan hubungan dengan hadis yang menyebutkan Allah setelah menciptakan semua yang ada 500 tahun yang lalu, bahkan lebih, di Lauhil Mahfuz. Dan semua digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan ayat kun fayakun, terjadi maka terjadi. Taib. Kalau kita lihat dalam beberapa sisi, yang pertama adalah berimannya dengan takdir yang sudah Allah gariskan semua sebelum kita diciptakan. Dalam sebuah hadis Rawi Muslim, bahwa rezeki, ajal, sakiyun, saidun, itu semua sudah ada ketetapannya sebelum kita dilahirkan. Dan semua juga sudah digariskan oleh Allah Ta'ala sebelum adanya alam semesta, jemaah. Ketika Allah katakan kepada Al-Qalam, uktub ala ma huwa kain. Ketika Qalam mengatakan apa yang harus saya tulis, maka Allah Ta'ala berfirman, tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan itu menunjukkan bahwa semua sudah ada garisnya masing-masing. Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat kun fayakun? Kun fayakun pun juga demikian, sudah Allah gariskan. Allah kehendaki fulan, jadi maka jadi di hari itu. Ya. Walaupun kita bicara masalah takdir, qadha dan takdir, itu dalam kitab Al-Aqidah Thahawiyah, itu bisa kita bedah di sana bahwa memang bicara takdir, di antara qadha dan takdir, di tengah-tengah itu kan ada ikhtiar. Maka ketetapan Allah yang kita sebut dengan takdir, hasil akhir, itu bisa ketika qadha Allah, ketetapan Allah, itu bisa kita rubah. Salah satunya dalam bab masalah silaturahmi, itu bisa memperpanjang usia, kemudian bisa melancarkan rezeki, kan gitu. Berarti dengan sebab silaturahmi, seseorang yang misalnya sudah digariskan, ya kematiannya katakanlah 50 tahun, dengan banyak silaturahmi, Allah tetapkan di akhirnya 60 tahun. Dan hal seperti ini yang Allah sudah gariskan, dengan sebab dia silaturahmi, maka dia menjadi 60 tahun. Allah gariskan ya 60 tahun. Dan itu sudah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan kun fayakun, terjadi maka terjadi, adalah semua amal yang di dunia yang kita lakukan, jemaah. Jadi ini juga untuk membuat kita terhibur dengan sebuah ayat kun fayakun. Kalau Allah berkehendak demikian, ya Allah tinggal kun fayakun gitu. Yang artinya semua yang terjadi di sini, terjadi di muka bumi ini, tinggal bagaimana kemudian Allah tetapkan. Dan apa hubungannya dengan hadis yang memang Allah sudah tetapkan semua? Sebenarnya itu sama. Takdir Allah juga, Allah sudah menciptakan kun fayakun terhadap diri kita. Jadi viral maka virallah, begitu ya. Jadi terkenal maka terkenallah. Itu sudah Allah tinggal takdirkan dia memang demikian. Sehingga sebenarnya kalau beriman dengan qadha dan takdir, semua yang Allah sudah gariskan tinggal kita beriman. Adapun kun fayakun adalah kejadian di mana hari itu orang itu jadi terkenal, jadi kemudian sukses, jadi kemudian dia mendapatkan segalanya, tinggal kemudian Allah kehendaki
Dan itu Allah pun sudah takdirkan kalau orang ini demikian. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Kalau dianggap cukup, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.